Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarwati Nurhajah dengan NIM 25014201443. Dalam video ini, saya akan menjabarkan materi ajar breakdown fase A pada seni tari. Oke, pada pertemuan yang pertama, yaitu siswa mengamati pertunjukan tari sesuai dengan materi yang disajikan oleh guru, seperti mengamati gerak berjalan, gerak menengok, gerak melompat, gerak menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian, tema pertunjukan yang direkomendasi pada pembelajaran ini yaitu makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dan lingkungan sekitar. Referensi lagu yang digunakan yaitu menggunakan lagu Burung Kutilang. Kemudian kebutuhan yang disiapkan yaitu siswa. Yang pertama, harus hafal Burung Kutilang. Yang kedua, siswa menari dan menyanyikan lagu Burung Kutilang. Oke, pada pertemuan kedua, kita akan melakukan gerak yang disukai dari pertunjukan tari yang sudah kalian amati pada pertemuan yang pertama, dan mencari perbedaan antara gerak tari dan gerakan sehari-hari. Setelah siswa mengamati, meniru dan memanipulasi gerak, siswa diarahkan untuk menunjukkan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan tadi. Yang kedua, bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian setelah menarikan. Pada pertemuan ketiga, yaitu siswa akan belajar tentang eksplorasi gerak, melakukan gerak sesuai irama dengan mendengarkan instruksi yang diucapkan oleh guru. Siswa diarahkan untuk membuat lingkaran besar secara kelompok 5-8 siswa per kelompok dan tirukan gerakan sesuai instruksi. Setelah melakukan gerakan tersebut, siswa berlatih menggabungkan gerak dua anggota tubuh. Contohnya yaitu gerak tangan dan gerak bahu, gerak kaki dan pinggul. Oke, pada pertemuan keempat yaitu mengajak siswa untuk mengeksplorasi gerak anggota tubuh seperti pertemuan 3 dengan mengkoordinasi gerak anggota tubuh bagian atas dan bawah anggota bagian kanan dan kiri dengan menggunakan hitungan atau musik pengiring. Misalnya, gerak bagian tubuh atas saja yaitu dilakukan dengan 8 kali 1 hitungan saja dan seterusnya. Pada pertemuan kelima, yaitu siswa merangkai hasil eksplorasi dari anggota tubuh yang disukai untuk pertunjukan pada pertemuan ke-7, yaitu siswa merekomendasikan gerak anggota tubuh. Yang kedua, merangkai anggota tubuh yang diinginkan. Yang ketiga, siswa merangkai dengan hitungannya. Pada pertemuan ke-6, berlatih gerak hasil eksplorasi yang telah dilakukan di pertemuan ke-5. Setelah membuat satu jenis rangkaian koordinasi gerak, maka dari itu, pada pertemuan ini, kamu harus melanjutkan untuk berlatih. Yang pertama, bagaimana situasi pertunjukan yang akan kalian lakukan. Yang kedua, buatlah skenario-nya. Yang ketiga, beri judulnya. Dan yang keempat, tunjukkan gerakanmu dan eksplorasi gerakanmu. Pada pertemuan ke-7, siswa menyiapkan atau membuat panggung sederhana. Yang pertama yaitu guru memberikan kesempatan untuk berlatih dahulu sekitar 10-20 menit sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, tampilkan gerakan yang telah dibuat di depan penonton. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan serta memberikan apresiasi mengenai penampilan yang telah disajikan. Pada pertemuan ke-8 yaitu UTS. Pertemuan 8 adalah pertemuan untuk kegiatan refleksi yang akan dilakukan oleh siswa secara individu.
sekaligus pertemuan penutup untuk merangkup konsep-konsep yang sudah ditentukan selama 7 pertemuan lalu. Kemudian di bawah juga ada beberapa soal UTS. Pada pertemuan ke-9 yaitu mengajak siswa untuk mengeksplorasi unsur ruang gerak tari dengan rangsangan audio dan visual. Yang pertama, bermain mengenal unsur ruang gerak tari. Guru mengenalkan unsur ruang gerak tari menggunakan media permainan, meminta siswa untuk bergerak mengikuti rangsangan visual yang dipilihnya. Yang kedua, guru membagi kelas menjadi 4 bagian dengan menempatkan kelompok-kelompok siswa pada sudut-sudut kelas. Siswa memilih gambar yang disukai dan arahkan siswa untuk berdiri di sudut. Guru memberikan instruksi sederhana seperti saatnya gajah berjalan, maka siswa kelompok gajah bergerak mengelilingi area tengah kelas yang digunakan sebagai panggungnya. Pada pertemuan ke-10, mengajak siswa untuk berimajinasi dari rangsangan atau stimulus audio berupa cerita, kemudian siswa mengekspresikan kembali cerita yang didengarkan ke dalam unsur ruang gerak. Kedua, eksplorasi gerak berdasarkan cerita. Setelah siswa mendengarkan cerita, instruksikan siswa untuk mencari tempat yang bisa membuat siswa bergerak leluasa. Kemudian siswa membuat gerakan beruang yang sesuai dengan cerita. Pada pertemuan ke-11, mengajak siswa untuk mengidentifikasi unsur ruang pada gerak tari yang dilakukan oleh siswa lain. Yang pertama yaitu mengulas pertemuan 1 dan 2, guru mengingatkan kembali tentang unsur ruang gerak tari melalui sesi tanya jawab. Setelah itu, berikan penjelasan tentang apa yang akan dilakukan pada pertemuan ketiga. Yang kedua, menilai gerak teman, dan guru menginstruksi siswa untuk mencari pasangan atau kelompok untuk saling menilai antar siswa. Bisa juga guru yang menunjukkan pasangan siswa sesuai rancangan guru. Pada pertemuan ke-12, mengajak siswa keluar ruangan untuk mengamati objek atau benda dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya, bisa di dalam ruangan atau luar ruangan. Kegiatannya yaitu guru mengajak siswa keluar, instruksikan siswa untuk melihat benda dan objek hidup bisa berupa tumbuhan dan hewan yang ditemukan di luar kelas. Kemudian siswa mengamati bagaimana bentuknya dan cara bergeraknya. Yang keempat, siswa diperbolehkan untuk menggunakan benda atau objek dan makhluk hidup yang sama dalam melakukan pengamatan. Yang kelima, siswa menggambar atau mencatat semua pengamatannya di dalam kertas. Yang keenam, guru memantau kerja siswa dengan berputar menemui siswa secara individu dan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk membangkitkan proses berpikir siswa. Pada pertemuan ke-13, meminta siswa untuk mengekspresikan hasil pengamatannya ke dalam gerak. Alur kegiatannya yaitu siswa mencari tempat yang paling nyaman untuk bergerak. Yang kedua, siswa membuat gerak sesuai dengan lembar pengamatannya di pertemuan lalu. Yang ketiga, guru berkeliling untuk melihat proses kreatif siswa. Yang keempat, guru melihat siswa yang butuh bantuan. Guru dapat mengelompokkan mereka sehingga guru dapat membantu dengan memberikan pertanyaan untuk membangkitkan proses kreativitasnya. Pada pertemuan ke-14, melatih kembali gerakan yang sudah ditemukannya pada pertemuan ke-5 dan menggunakan musik atau lagu sebagai pengiringnya. Guru menginformasikan rubrik penilaian. Yang kedua, guru membimbing siswa sesuai ruang gerak dengan iringan musik. Pertemuan ke-15, siswa menampilkan hasil gerak dengan menerapkan unsur utama tari sesuai ide tema yang dipilihnya.
Siswa sebagai penari harus menampilkan gerak sesuai dengan tema atau objek yang dipilihnya di depan siswa lain. Sementara siswa sebagai penonton harus menonton pertunjukan dengan baik dan memberikan apresiasi berupa tepuk tangan. Selain itu, penonton pun bertugas untuk menebak tema atau objek dari gerak yang ditunjukkan siswa penari di akhir pertunjukannya. Pada pertemuan ke-16, yaitu UAS, guru meminta siswa membuat refleksi dari hasil merespon gambar atau cerita dengan menerapkan unsur utama tari yang sudah dipertunjukkan di pertemuan ke-7. Kemudian setelah itu, siswa menjawab soal pertanyaan yang diberikan kepada guru. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.